Ditinggal istrinya karena miskin, pria ini tak menyerah. Ia membesarkan anaknya hingga jadi dokter, sementara sang istri hidup dalam penyesalan. Di sebuah kampung, hiduplah keluarga kecil dalam gubuk bambu beratap seng yang bocor saat hujan. Darto, sang ayah, bekerja sebagai buruh bangunan dari subuh hingga petang, mengabdikan seluruh tenaganya untuk Rahayu dan bayi mereka, Aulia. Namun perlahan, cinta Rahayu memudar. Bukan karena Darto berubah, melainkan karena kemiskinan yang terasa seperti kutukan, membuat hatinya lelah dan iri. Hingga datang Teguh, pemilik proyek tempat Darto bekerja. Awalnya hanya urusan pekerjaan bersama Darto, tapi perlahan Teguh menaruh hati pada Rahayu istri Darto yang tetap cantik meski hidup serba kekurangan. Diam-diam, Teguh mendekatinya, memberi uang, kebutuhan rumah, dan pujian halus. Rahayu pun mulai luluh, merasa dihargai sesuatu yang tak lagi ia rasakan di rumah. Hingga suatu malam, Rahayu dan Teguh merencanakan untuk pergi berdua tanpa sepengetahuan Darto. Awalnya, niat mereka hanya makan malam di sebuah restoran. Namun malam itu tak berhenti di sana, semuanya berlanjut ke sebuah hotel. Di kamar hotel yang temaram, cahaya lampu kuning memantul lembut di dinding. Di luar, hujan turun tanpa henti. Teguh mendekat perlahan, lalu menggenggam tangan Rahayu yang dingin. "Aku ingin kamu seutuhnya menjadi milikku." "Yu," bisiknya pelan. Rahayu menatapnya, ada keraguan di matanya. Tapi ia tak menarik tangannya. Perlahan, Teguh mulai melepas pakaian dari tubuh Rahayu. Ia tidak melawan, tidak pula menyambut, hanya diam, seolah pasrah. Rahayu memalingkan wajah, berusaha mengabaikan suara tangis Aulia yang terus bergema di benaknya. Tapi saat Teguh menyentuhnya, segalanya menjadi kabur. Rasa bersalah, rasa takut, bahkan cinta. Di ranjang sempit itu, tubuh mereka menyatu. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang dibiarkan tumbuh. Dan di detik-detik itu, Rahayu sadar, ia tak bisa kembali. Pagi itu, Rahayu menghilang. Aulia menangis, dan Darto hanya bisa memeluknya sambil menahan air mata. Sejak saat itu, ia bersumpah jadi segalanya untuk putrinya. Ia tak menikah lagi, bekerja keras siang malam agar Aulia bisa sekolah tinggi dan jadi dokter. Melihat perjuangan sang ayah, Aulia belajar keras hingga lolos fakultas kedokteran. Sementara itu, 35 tahun telah berlalu. Rahayu kini tua dan hidup sebatang kara. Teguh telah lama pergi. Teguh meninggalkannya dalam kemiskinan dan penyesalan. Suatu malam, Rahayu pingsan di trotoar dan dibawa ke rumah sakit. Di ruang IGD, seorang dokter muda menanganinya, namanya Dr. Aulia Prameswari. Rahayu terkejut, wajah itu begitu mirip dengan gadis kecil yang dulu ia tinggalkan. Keyakinannya muncul saat ia melihat kalung berukir nama Aulia di leher sang dokter. Air matanya pun jatuh. Menjelang tengah malam, kondisinya memburuk. Monitor detak jantung melemah. Perawat panik dan memanggil Aulia. "Dokter Aulia, pasien kamar 3 kritis." Aulia segera berlari ke kamar. Di sana, Rahayu terbaring lemah. Melihat Aulia datang, ia menggenggam tangan putrinya dengan sisa tenaga. Aku ibumu, yang dulu meninggalkanmu dan ayahmu," bisiknya lirih. "Maafkan ibu, Aulia." Aulia terpaku. Kata-kata itu menghantam dadanya, seolah membuka kembali luka lama yang sudah lama terkubur. Dan tanpa disadari, air mata Aulia mengalir deras seakan seluruh rindu yang ia pendam selama ini tumpah dalam sekejap. Pada sosok ibu yang selalu ia rindukan. Ia membalas genggaman itu erat-erat, penuh getir dan kasih. "Saya dan ayah sudah memaafkan ibu dari dulu," bisiknya. "Sekarang, pergilah dengan damai." Senyum tipis mereka di bibir Rahayu. Air matanya jatuh untuk terakhir kali. Dalam genggaman tangan anak yang dulu ia tinggalkan, Rahayu menghembuskan napas terakhir pergi dengan damai. Kesalahan bisa menghancurkan, tapi penyesalan dan pengampunan mampu memperbaiki yang tersisa. Orang yang paling menderita bukan yang ditinggalkan, tapi yang hidup dengan penyesalan karena meninggalkan.